Lepas kacamatamu. Oke, Ma. Loh, Ma? Mama Celo kok berubah jadi kayak gini? Tenang, semua ini hanyalah ilusi semata. Jangan panik dan dengarkan arahan dari Mama baik-baik ya sayang. Iya, Ma. Diam dan jangan terlalu banyak bergerak. Ada sosok yang sedang datang menghampirimu, Celo. Sekarang juga tahan nafasmu. Celo sayang. Jangan dijawab, dia hanya meniru suara Mama. Wujudnya sangat seram. Jangan sampai kamu berteriak saat kamu melihatnya ya. Celo, main yuk. Balik badan secara perlahan dan keluar dari pintu samping. Mau kemana kamu? Jangan takut, dia hanya berpura-pura bisa melihatmu untuk memancingmu. Teruslah berjalan dan jangan menoleh ke belakang. Siapa lagi dan kawanmu habisi? Celo, itu cuma ancaman kosong, jangan pernah berhenti. Pokoknya abaikan semua gangguan di sekitar kamu dan teruslah melangkah lurus sampai kamu menemukan cahaya putih terang di ujung lorong ya, Nak. Sekarang kamu boleh membuka matamu, Celo. Mama sudah lama menunggumu, sayang. Tempat ini indah sekali. Tentu saja, Celo, ini kan Taman Firdaus. Berarti ini surga dong. Tapi Kenapa, sayang? tempat tadi itu apa, Ma? Jembatan akhirat, salah sedikit saja kamu bisa jatuh ke neraka terdalam, Celo. Apa? Bentar. Surga? Neraka? Berarti Celo udah jajan. Bukannya itu mobil Papa ya? Kok parkir di semak-semak gitu sih? Yuk, aman kok di sini sayang. Ih, nakal. Kamu gak sabaran banget sih. Itu kan Tante Hazel. Ngapain mereka? Mencurigakan. Celo ngintip. Celo harus cepat pulang kasih tahu Mama. Mama. Tadi Celo lihat Papa parkir mobil di cemak-cemak sana. Berduaan sama Tante Hazel tetangga kita itu loh, Ma. Apa? Ternyata dia. Stop, Celo. Sekarang kamu simpan cerita kamu. Tunggu papa kamu sampai rumah. Baru kamu sambung cerita kamu tadi, oke? Siap, Mama. Papa pulang. Celo, tadi kamu lihat apa waktu kamu jajan ke warung, Nak? Celo lihat Papa parkir mobilnya di semak-semak belakang kompleks itu, Ma. Gawat. Lanjutin, Celo. Di dalam mobil, Papa cuma berduaan sama Tante Hazel tetangga kita itu loh, Ma. Terus, Mateng, abis dah gua. Mungkin AC mobil Papa rusak kali ya, Ma. Soalnya mereka berdua kayak kepanasan sampai lepas baju gitu. ngapain mereka? Terus mereka berdua main kuda-kudaan. Percis kayak Mama sama Om Flos waktu Papa lagi pergi perjalanan bisnis ke Hong Kong seminggu yang lalu itu loh, Ma. Halo, Ma. Apa? Pa, main basket yuk. Hah, Tuan Snow, ini dokumennya harus Anda periksa. bentar ya Elliot. Aska, Papa selalu sibuk bekerja. Setahu aku masa kesukaan kamu nih, kamu pulang jam berapa? maaf Juliet, tapi aku udah rapat mendadak sama klien penting, jadi Oh, iya nggak apa-apa kok, aku ngerti. aku bekerja keras agar keluargaku bahagia. Tapi Gimana, Ma? Papa masih ada urusan, kita makan duluan yuk. Papa lembur lagi. Papa, Elliot kangen. Aska, saya mau kamu atur, kosongkan jadwal saya untuk minggu depan. Tapi Tuan... Baik Tuan. Pagi. Juliet, Elliot, kita liburan yuk. Serius? Papa nggak sibuk lagi. Kamu bawa basket ya, nanti papa ajarin. Yes, aku nggak sabar. Cie, mantan kapten basket sekolah. Snow, love you. Sudah lama aku tidak melihat mereka senang begini. Snow, aku sama Elliot berangkat duluan ya. I will. Sorry, aku masih ada kerjaan bentar. Aku nyusul penerbangan selanjutnya ya. Pa, jangan lupa janji Papa ya. Pasti. Bye, I love you so much forever, Snow. Jangan lupain aku ya. Astaga Juliet, kita cuma beda 1 jam doang sampai sana. Kayak nggak bakal ketemu lagi aja. Kelakuan emang. Dadah. Nah, Tuan, kontrak ini diperpanjang dengan pihak. beres. Pesawat saya sebentar lagi. Pengumuman, semua penerbangan bandara telah ditunda. Ada apa ini? Berita terkini, pesawat J77 dengan rute penerbangan Jakarta-Bali jatuh di perairan Laut Jawa. Berikut kami tampilkan. Tuan, bukan itu pesawat yang ditumpangi Nani Rantuan Muda. Oh, mungkin. Enggak. Yes, aku nggak sabar. Snow, love you. Jangan lupa janji Papa ya. I love you so much forever, Snow. Kayak nggak bakal ketemu lagi aja. Dadah. Seperti biasa, tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain pengalaman horor mereka. Selamat malam, Snow. Malam. Hai, Celo. Halo. Silahkan. Kejadian ini gue alamin waktu gue lagi survei rumah yang baru gue beli di kawasan pusat Jakarta. Celo ikut Papa soalnya bocan. Berangkatlah kami berdua ke tempat itu. Sampai di sana kita langsung disambut sama agen propertinya. Mantap. Begitu pintu utama terbuka, hawa lembabnya emang terasa banget. Terus Celo bilang, "Papa denger gak?"
Dengar apa? Ada dede bayi nangis. Tapi nggak ada suara apa-apa sih, mungkin perasaan dia aja. Oke. Kita telusurilah seluruh sisi rumah, sampai tiba-tiba Celo berhenti di sudut ruangan. Ngapain? Tadi ada tante kakinya berdalam masuk ke dalam loh. Serius? Aku coba buka, tapi nggak bisa. Gua tanya doang ke agennya. Dia bilang kuncinya hilang. Kok? Celo haus, jadi kita beli minum di warung terdekat. Belum sempat gua mesen, penjaga warungnya nanya, "Bapak ya pemilik baru rumah di ujung?" Terus? Dia ngomong sambil bisik-bisik, katanya rumah itu dulu bekas praktek bidan aborsi. Apa? Lo gak lagi bercanda kan, Snow? Gua telepon anak buah gua buat datang bantuin dobrak pintu kamar yang terkunci tadi. Dan ternyata di dalam sana masih ada beberapa ranjang pasien, box bayi, serta peralatan medis yang biasanya digunakan untuk proses persalinan. Selamatkan aku dan bayiku. Kalian punya gak sih bestie yang bikin malu kayak gini? Koko ganteng, minta nomor WA dong. Aku sakit parah kok, umurku tuh gak lama lagi. Please, kabulin permintaan terakhir aku, ya. Yes, dapat kan? Tuh, temen lu tuh. Teman lu ah. Guys, kita foto bareng yuk. Tapi Apa anda? Masih pakai baju Teletubbies? Iya, curang lu doang yang cantik. Kita kayak baru tancol gini. udah, lihat kamera sini. 1, 2. Guys, kalian punya penyesalan dalam hidup kalian nggak? Anda orang tua gue nggak bangkrut, gue pasti masih bisa lanjut kuliah. Kalau aja gue punya sedikit keberanian buat kenalan sama Snow. Tifa lihat, gue dapet beasiswa nih. Tifa, masa Snow ngecek-ngecek jalan dong? Loh, Tifa mana? Nggak tahu. Udah sebulan Tifa ngilang. Belum ada kabar dari Tifa ya? Emang tuh anak, seenak jidat dia aja. Dilihat, ikut aku. Kemana? Nanti kamu juga tahu. Tifa, kenapa bisa? Dia sakit parah, tapi dia nggak mau lanjutin pengobatannya. Uangnya dipakai buat daftar kuliah kamu, Zoe. Dan juga dia menitipkanmu padaku, Juliet. Tes 1, 2, 3. Ini udah kerekam belum ya? Gue udah bilang kalau kalian nangis tuh jelek. Gue mau kalian bahagia. Ingat untuk selalu tersenyum ya. Gue janji Tifa. Aku pulang. Kamu pasti lapar. Tapi aku mau makan yang lain. Kamu kenapa? Gak tahu. Aku mau muntah mulu dari pagi. Jangan bilang. Cucu kedua. Nice. Aren sebentar lagi punya adik baru. Adik baru. Oh ya Tifa, kamu udah kerjaan permat belum? Suara lu kenapa ya Juliet? Harusnya aku yang nanya Tifa, suara kamu yang menggelegar kayak geledek itu kemana? Tadi gue habis dari dokter sih, terus kata dokternya gue disuruh vocal rest. Jadi gak boleh teriak-teriak. Alah, bohong kamu Tifa. Bilang aja kamu cabar ke cowok-cowok kan? Yo suratnya lihat sendiri, jangan cari perkara deh, gue slapet juga tuh bibir. Udah, Tifa, habis harus kita suara lo kalau dipaksa. Loh, Snow, suara kamu? Astaga, kamu sakit juga ya Snow. Tifa, Snow, mendingan kalian berdua istirahat, jangan terlalu banyak ngomong dulu. Iya, apaan sih kalian lebay tau nggak? Cuma sakit tenggorokan doang aja kok. Justru bagus dong suara jadi serak-serak becek kayak Mimi gini. Bisa saingan sama mahal ini. Apa cuma Mimi ya cewek yang paling cocok jadi penyanyi? Aduh, patah lagi depan gua. Sabar Tifa, sabar. Hai, Mimi. Lo tuh lebih cocok tidak mengisi suara Dora Cemong. Ih, Mimi siapa? So, buat kalian yang nanya kenapa suara aku jadi gini, tadi aku habis dari dokter dan aku didiagnosa kalau pita suaraku tuh lagi mengalami inflamasi, pembengkakan gitu. Dan cukup serius karena kalau memang masih mau dipaksa, pita suaraku bisa rusak. Dan konsekuensi paling buruknya itu adalah aku bisa kehilangan suara aku selamanya secara permanen. Ini aku ada catatannya kalau kalian nggak percaya ya. Dokternya tuh bilang kalau aku harus vocal rest, terus dilarang teriak-teriak dan berbicara keras, sama terakhir dilarang banyak ngomong. Jadi ya maafin kalau misalnya ntar durasi dramanya bakal jadi pendek-pendek, dan maafin juga kalau suara aku berubah gitu untuk sementara waktu, karena kayaknya aku bakal istirahatin vokal aku dulu. Ya doain aku cepat sembuh ya guys. Thank you. Ayo masuk-masuk. Maaf ya sempit. Ruang tamunya di mana, Cia? Di sini. Terus kamar kamu? Aku mau kamar kamu dong. Di sini juga. Nanti kalau udah malam kasur digelar gitu biar bisa bobo rame-rame di tengah. Kamu cari apa, Axel? Sofa. Maaf ya, di rumah Cia nggak ada sofa, Axel. Hah? Terus kita duduknya di mana? Di lantai. Oke, tapi di sini panas ya Cia. Boleh nyalain AC nggak? Tapi di rumah Cia juga nggak ada AC, Celo. Jadi kamu selama ini kalau panas pakai apa, Cia? Tinggal nyalain kipas atau buka jendela supaya ada angin yang masuk.
Alhamdulillah. Cia, boleh minta minum nggak? Aku haus. Dispenser kamu di sebelah mana? Cia nggak ada dispenser, Elliot. Bentar ya, Cia ambil teko dulu di dapur. Teko apaan, Axel? Kayaknya merek air minum itu. Bukan, Nyoh. Maaf ya Lama, tadi Cia masak air dulu soalnya. Iya nggak apa-apa kok. Ngomong-ngomong, toiletnya di mana ya Cia? Tuh di situ Cia. Itu bukan dalam mali. Itu pintu kamar mandi. Kenapa Jelo? Axel, dudukan WC-nya hilang dong. Hah? Iya loh. Oh, itu namanya WC jongkok, Celo. Kalau kamu udah tinggal siram pakai air dari dalam ember aja. Kamu mandinya di sini juga, Cia? Iya. Showernya mana? Cia nggak punya shower, tinggal langsung guyur aja pakai gayung. Astaga. Halo Pak, beliin Edet Spring Bed yang king size 3 biji sama AC 5 unit ya. Sekretaris, tolong siapkan sofa sepanjang 7 meter berikut kursi pijitnya. Kulkas 10 pintu dan dispenser. Ma, Celo mau renovasi toilet. Iya, nanti dudukannya dari emas sama gagang showernya sama tabel belian ya, Ma. Mau taruh di mana, Woi? Adit manis, ikut Om yuk. Nanti Om kasih permen deh. Gak mau ah, Papa bilang Ais nggak boleh ikut sama orang asing. Ayo ikut. Nggak mau, lepasin. Hah, jauhi anak itu atau saya telepon polisi. Gawat. Adek, kamu nggak apa-apa? Makasih ya, Kak. Papa. Iya. Papa, kakak ini keren deh. Tadi kakak ini nyelamatin aku dari om menculik jahat. Juliet, kamu Juliet kan? Halo Snow, apa kabar? Papa kenal. Ya ini teman sama papa. Cie, temen apa deman? Ais. Sorry ya, aku buru-buru nih. Aku lagi mau wawancara kerja soalnya. Oh iya, kamu tahu alamat ini di mana nggak? Kamu diterima. Hah? Kamu yang lamar dari babysitter kan? Hah? Jangan bilang kamu. Pokoknya hari ini Ais nggak mau sekolah. Loh, kenapa sayang? Hari ini hari ibu. Semua teman-teman Ais bawa mamanya ke sekolah buat ikut lomba. Tapi Ais nggak punya mama. Ais. Kan ada papa. Nanti biar papa yang antar kamu ke sekolah ya. Ais. Acara pertandingan perlombaan ibu dan anak akan segera dimulai. Untuk para ibu dapat berdiri di sisi sebelah kiri. Ais di mana ya? Ais, Kak Juliet, semangat. Ais, tangkap. Jangan jatuh. Dikit lagi. Tebak hewan apa? Jerapah. Baik, sekarang saya akan mengumumkan pemenangnya. Selamat kepada Ais dan Mama. Silakan naik ke atas panggung untuk menerima hadiah. Yeay. Mama, bukannya Ais itu anak haram ya? Papa, anak haram itu apa? Jangan sembarangan ngomong ya, Bu. Saya ini mamanya Ais. Hah, sejak kapan? Masa ngaku-ngaku deh lu? Menurut informasi yang gue dengar, Snow Presbyterian Stamford Group itu belum nikah. Juliet adalah istri saya. Dia bilang apa? Istri. Tolong jaga mulut Anda, atau saya akan menuntut Anda atas tuduhan pencemaran nama baik keluarga Stormhope. Kemudian Ratu dan Putri pun hidup bahagia untuk selamanya. Wah. Kak Juliet, boleh nggak Ais panggil kakak mama? Tentu saja boleh sayang. Sekarang Ais bobo dulu ya. Good night. Good night mama. Snow, Ais baru aja tidur. Terima kasih ya Juliet. Aku udah lama gak ngeliat Ais sebahagia hari ini. Snow, kamu tumbuh menjadi lelaki yang hebat. Kamu adalah ayah yang baik. Juliet, aku minta maaf ya. Maaf buat apa? Ini Ih, ribet banget sih pakai ginian segala. lucu banget. Lihat deh. Ada. Ini kan korsel yang biasa cewek-cewek pakai buat pergi prom night. Iya. Kok lama banget ya Snow? Nomor yang Anda tuju tidak menjawab. Snow, kamu di mana? Udah jam segini. Acara prom night pasti udah selesai. Waktu prom night dulu, aku nggak jemput kamu. Soalnya kakakku kecelakaan. Dan di hari itu, Ais lahir ke dunia ini. Jadi, Iya, aku hanyalah paman Ais. Ais adalah anak dari almarhum kakakku. aku pikir kamu nggak datang karena kamu benci sama aku. Coba kamu angkat. Ini kan cincin keluarga Stormhold. Juliet Capulet, bersediakah kau menjadi ibu dari anak-anakku kelak? Akhirnya, penantianku selama ini
terbayar sudah.